Halo guys, nama saya Nuri Wulan Kinasi dari kelas 5 IKRP dengan NIM 230202773, Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review 15 jurnal mengenai cloud computing. Langsung saja jurnal yang pertama. Di sini ada Filsafat Ilmu Komputer dan Cloud Computing secara etimologis. Tujuan penelitian ini adalah, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara filsafat ilmu dengan perkembangan ilmu komputer, khususnya bidang cloud computing. Melalui pendekatan historis dan etimologis, penulis ingin menunjukkan bahwa perkembangan ilmu komputer tidak terlepas dari akar pemikiran filsafat yang menjadi dasar rasional dan moral bagi inovasi teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dan analisis konseptual terhadap berbagai pandangan filosof dan ilmuwan komputer dengan menelusuri keterkaitan antara filsafat ilmu, dan teknologi informasi modern. Penelitian ini menghasilkan pembahasan menunjukkan bahwa filsafat ilmu berperan sebagai fondasi bagi perkembangan cloud computing, baik dalam hal pola pikir sistematis, analisis, dan etis. Dapat disimpulkan yaitu filsafat tidak hanya membentuk dasar teori ilmu komputer, tetapi juga berfungsi sebagai pengendali moral terhadap kemajuan TI. Lanjut jurnal kedua. Peran teknologi cloud computing dalam transformasi infrastruktur TI perusahaan. Tujuan penelitian ini yaitu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi cloud computing berkontribusi terhadap transformasi infrastruktur TI perusahaan, terutama dalam hal efisiensi biaya, fleksibilitas, dan inovasi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal, laporan industri, dan publikasi akademik yang relevan. Analisis difokuskan pada identifikasi masalah, tantangan, serta strategi implementasi cloud di perusahaan. Penelitian ini menghasilkan cloud computing terbukti mampu mengubah paradigma pengelolaan TI dari investasi besar di awal menjadi biaya operasional yang fleksibilitas. Manfaat utamanya meliputi efisiensi biaya, skalabilitas tinggi, serta dukungan terhadap inovasi. Namun, masih terdapat tantangan serius terkait keamanan data, integrasi dengan sistem lama, serta adaptasi budaya organisasi. Dapat disimpulkan, cloud computing merupakan solusi strategi bagi perusahaan untuk tetap kompetitif di era digital, namun adopsinya memerlukan perencanaan matang, strategi migrasi, serta pelatihan SDM. Lanjut jurnal yang ketiga. Analisis keamanan pada cloud computing. Tujuan penelitian menganalisis berbagai aspek keamanan dan risiko yang muncul pada penerapan cloud computing, serta memberikan solusi untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pengguna. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan analisis konseptual terhadap model keamanan cloud, mencakup layanan IaaS, PaaS, dan SaaS, serta tipe layanan publik, privat, dan hybrid cloud. Penelitian ini menghasilkan bahwa isu keamanan seperti kebocoran data, akses ilegal, serta lemahnya enkripsi menjadi faktor utama yang perlu diatasi. Dapat disimpulkan, keamanan data menjadi kunci utama keberhasilan cloud computing. Dengan pengelolaan enkripsi yang baik, kontrol akses ketat, dan kebijakan privasi yang jelas, risiko dapat diminimalkan secara signifikan. Lanjut jurnal yang keempat, edukasi layanan cloud computing. Tujuan penelitian yaitu, kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi mengenai konsep dan layanan cloud computing, khususnya Amazon Web Service, kepada komunitas Indonesia Cloud Computing untuk meningkatkan literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode pengabdian masyarakat melalui pelatihan dari menggunakan platform Zoom yang mencakup penyampaian materi, tanya jawab, dan evaluasi pemahaman peserta. Penelitian ini menghasilkan yaitu kegiatan berjalan dengan lancar, antusiasme tinggi. Peserta memahami konsep dasar cloud, mengenali layanan AWS, GCP, dan Azure, serta memahami learning path untuk mengembangkan keterampilan cloud. Dapat disimpulkan yaitu, edukasi digital berperan penting dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Melalui pelatihan seperti ini,
Komunikasi menjadi wadah belajar yang efektif untuk menghadapi transformasi digital. Lanjut, jurnal yang kelima. Implementasi cloud computing pada aplikasi kesehatan. Tujuan penelitian yaitu meneliti implementasi teknologi cloud computing dalam aplikasi kesehatan HealthTime untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data medis dan mendukung layanan telemedis. Metode yang digunakan yaitu implementatif dan eksperimental dengan pengembangan API, autentikasi dan prediksi berbasis JavaScript dan Python, serta development menggunakan Google Cloud Platform. Penelitian ini menghasilkan cloud computing memungkinkan sistem HealthTime menyimpan, mengolah, dan menganalisis data secara real-time dengan keamanan tinggi. Hasil menunjukkan efisiensi hingga 80% dalam pengelolaan data medis, serta peningkatan aksesibilitas dan reliabilitas sistem. Dapat disimpulkan yaitu penerapan cloud dalam aplikasi kesehatan mampu meningkatkan efisiensi layanan, keamanan data, serta mendukung sistem kesehatan digital yang lebih terintegrasi dan cerdas. Lanjut, jurnal ke-6. Integrasi cloud computing untuk analisis big data. Tujuan penelitian yaitu menjelaskan bagaimana integrasi cloud computing dengan teknologi big data dapat mendukung efisiensi pengolahan dan analisis data dalam skala besar pada berbagai sektor. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan pendekatan deskriptif, analitis terhadap arsitektur dan model integrasi cloud dalam analisis big data, termasuk Hadoop dan Spark. Hasil penelitian yaitu integrasi cloud dan big data memungkinkan penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data dalam jumlah besar dengan biaya rendah dan skalabilitas tinggi. Teknologi seperti Hadoop, Distributed File System, dan MapReduce menjadi tulang punggung utama dengan dukungan platform cloud seperti AWS dan Google Cloud. Dapat disimpulkan yaitu kolaborasi antara cloud computing dan big data menciptakan solusi yang fleksibel dan efisien dalam manajemen data modern, mendukung pengambilan keputusan berbasis data di perusahaan. Lanjut, jurnal yang ke-7. Efektivitas cloud computing dalam penyimpanan data. Tujuan penelitian yaitu menganalisis efektivitas penggunaan cloud computing sebagai media penyimpanan data digital yang efisien dan aman dibandingkan dengan penyimpanan lokal. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dan observasi terhadap penerapan layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan AWS S3 dalam berbagai sektor pendidikan dan bisnis. Hasil penelitian yaitu cloud computing terbukti meningkatkan efisiensi penyimpanan data dengan penghematan biaya hingga 60% serta kemudahan akses lintas perangkat, namun resiko keamanan seperti kebocoran data masih menjadi perhatian utama. Dapat disimpulkan penggunaan cloud sangat efektif untuk penyimpanan data berskala besar, namun perlu disertai kebijakan keamanan yang kuat dan pelatihan bagi pengguna. Lanjut, jurnal ke-8. Implementasi sistem basis data cloud computing pada sektor pendidikan. Tujuan penelitian yaitu mengimplementasi sistem basis data berbasis cloud untuk manajemen data akademik di lembaga pendidikan guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas informasi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan eksperimental dengan penerapan cloud database Google Firebase dan MySQL pada sistem akademik sekolah. Hasil penelitian yaitu cloud database mampu meningkatkan kecepatan akses data hingga 45% dibandingkan sistem lokal. Pengguna dapat mengakses data siswa, nilai, dan jadwal secara real-time tanpa gangguan. Dapat disimpulkan implementasi basis data cloud efektif dalam mendukung transformasi digital pendidikan, terutama untuk sekolah dengan keterbatasan infrastruktur TI. Lanjut, jurnal ke-9. Manajemen risiko pada implementasi SaaS, Software as a Service. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi risiko yang muncul dalam implementasi model software as dan memberikan pendekatan manajemen risiko yang tepat untuk memitigasinya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan konseptual dan deskriptif berdasarkan tinjauan literatur tentang model layanan cloud, isu keamanan, privasi, dan kepatuhan hukum.
Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa risiko utama dalam SAS meliputi keamanan data, privasi pengguna, reliabilitas sistem, serta ketergantungan pada penyedia layanan. Strategi mitigasi mencakup kebijakan keamanan, audit berkala, dan pemantauan sistem. Dapat disimpulkan yaitu manajemen risiko SAS harus dilakukan secara berlapis untuk memastikan keamanan dan ketersediaan layanan. Lanjut jurnal ke-10. Analisis keamanan dan privasi data pada layanan cloud computing dengan menggunakan teknik kriptografi. Tujuan penelitian yaitu menganalisis teknik kriptografi dalam menjaga keamanan dan privasi dan data pengguna pada layanan cloud computing. Metode yang digunakan yaitu studi literatur, studi kasus, dan eksperimen dengan penerapan algoritma Advanced Encryption Standard untuk mengenkripsi dan dekripsi data cloud. Hasil penelitian yaitu penerapan AES berhasil menjaga kerahasiaan data dan mengurangi risiko kebocoran informasi. Kriptografi kunci simetris digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext yang tidak dapat diakses tanpa kunci dekripsi. Dapat disimpulkan yaitu teknik kriptografi efektif melindungi data cloud dari ancaman eksternal, namun pengelolaan kunci enkripsi tetap menjadi tantangan utama. Lanjut jurnal ke-11. Analisa layanan cloud computing di era digital. Tujuan penelitian yaitu menguraikan konsep dasar dan jenis layanan cloud computing di era digital, serta menganalisis peran, manfaat, dan tantangan implementasinya dalam kehidupan modern. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode studi literatur dan pendekatan deskriptif, kualitatif, dengan analisis teoritif dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian yaitu ditemukan bahwa layanan cloud computing terbagi menjadi 3 model utama, SAS, PaaS, dan IaaS. Setiap model menawarkan kelebihan dan efisiensi, kolaborasi, dan ketersediaan data, tetapi juga menghadapi tantangan keamanan dan privasi. Dapat disimpulkan cloud computing memberikan efisiensi tinggi dan mendukung kolaborasi global, namun aspek keamanan dan ketergantungan terhadap penyedia layanan masih perlu perhatian serius. Lanjut jurnal ke-12. Pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis, studi literatur. Tujuan penelitian itu mengkaji bagaimana cloud computing dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan produktivitas di sektor bisnis. Metode yang digunakan yaitu studi literatur terhadap berbagai penelitian terdahulu mengenai penerapan cloud pada bisnis besar dan UMKM, serta analisis deskriptif mengenai model implementasinya. Penelitian ini menghasilkan cloud computing mempercepat proses bisnis melalui efisiensi biaya infrastruktur TI, mendukung kerja jarak jauh, serta mempercepat kolaborasi antar divisi. Namun tingkat kepercayaannya terhadap keamanan dan privasi data masih menjadi kendala utama. Dapat disimpulkan, pemanfaatan cloud computing memberikan dampak positif signifikan bagi dunia bisnis modern, terutama dalam mendukung transformasi digital dan adaptasi terhadap di era industri 4.0. Lanjut jurnal ke-13. Tinjauan keamanan sistem pada teknologi cloud computing. Tujuan penelitian yaitu menganalisis aspek keamanan sistem pada teknologi cloud computing serta mengidentifikasi ancaman dan solusi mitigasi yang dapat diterapkan. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dan analisis teoritis terhadap berbagai model keamanan cloud serta ancaman siber yang relevan. Hasil penelitian yaitu keamanan cloud bergantung pada manajemen identitas, autentikasi, enkripsi, dan kebijakan privasi. Risiko seperti data leakage, serangan DDoS, dan penyalahgunaan kredensial menjadi isu utama yang harus diantisipasi. Dapat disimpulkan, keamanan merupakan faktor paling krusial dalam penerapan cloud computing. Kombinasi antara kebijakan keamanan yang kuat dan teknologi enkripsi modern dapat mengurangi risiko serangan. Lanjut jurnal ke-14. Pemanfaatan komputasi awan bagi pembelajaran mahasiswa perguruan tinggi. Tujuan penelitian yaitu mengetahui sejauh mana pemanfaatan cloud computing dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di lingkungan perguruan tinggi. Metode yang digunakan ialah penelitian
deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan kuesioner terhadap mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Hasil penelitian yaitu cloud computing membantu mahasiswa mengakses materi kuliah kapan saja dan memudahkan dosen berbagi informasi pembelajaran. Namun ada kendala dan stabilitas jaringan dan keamanan data. Dapat disimpulkan pemanfaatan cloud memberikan manfaat signifikan dalam pembelajaran berbasis teknologi dengan meningkatkan kolaborasi dan aksesibilitas. Lanjut jurnal ke-15. Judul jurnal yaitu pemanfaatan cloud computing pada aplikasi e-learning. Tujuan penelitian yaitu memberikan pemanfaatan teoritis dan praktis mengenai penerapan cloud computing dalam sistem e-learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis digital. Materi yang digunakan ialah pendekatan deskriptif melalui studi pustaka dan penerapan konsep cloud dalam topologi jaringan, model keamanan, dan implementasi software pendukung e-learning. Hasil penelitian yaitu cloud computing mendukung sistem e-learning dengan penyimpanan terpusat, kolaborasi real-time, dan pengelolaan sumber belajar secara efisien. Model SaaS digunakan untuk platform pembelajaran daring. Dapat disimpulkan, teknologi cloud memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan sistem pendidikan digital, terutama dalam pembelajaran jarak jauh dan manajemen materi ajar. Sekian presentasi review 15 jurnal dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan mohon maaf. See you.